Apa itu pencaksilat? Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang memiliki aliran dan gaya yang banyak, yang dimana menggabungkan unsur seni, budaya, dan juga olahraga. Pencaksilat adalah seni bela diri khas Nusantara yang telah ada sejak zaman dahulu. Awalnya silat muncul sebagai kebutuhan manusia untuk melindungi dirinya dari bahaya. Gerakannya terinspirasi dari alam dan menjadi cara masyarakat melatih ketangkasan, keberanian, serta pengendalian diri. Setelah Indonesia merdeka, berbagai perguruan silat bersatu membentuk Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang bisa disebut dengan IPSI pada tahun 1948. Perkembangannya semakin luas hingga ke kancah internasional. Pada tahun 1980 berdirilah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau yang bisa disebut dengan Persilat yang diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Pencaksilat kini menjadi cabang olahraga resmi di berbagai ajang internasional seperti SEA Games dan Asian Games. Puncaknya pada tahun 2019, pencaksilat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia. Hingga kini pencaksilat terus dilestarikan sebagai simbol keberanian, kedisiplinan, dan kebanggaan bangsa Indonesia yang dikenal oleh seluruh dunia. Selanjutnya adalah manfaat pencaksilat. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dimana kalau kita berpencaksilat, kita akan meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan juga keseimbangan pada diri kita sendiri. Juga pada saat pencaksilat, kita akan mencoba mengatur napas secara perlahan. Ini akan mengurangi kesetresan dan juga gangguan kecemasan. Yang kedua adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui tentang pencaksilat, kita akan tahu bagaimana cara kita melindungi diri sendiri dari mara bahaya. Yang ketiga adalah melatih kedisiplinan dan juga kesabaran, di mana saat kita berpencaksilat kita membutuhkan konsisten waktu dan juga kesabaran dalam menjalaninya, karena pencaksilat itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menguasainya. Yang terakhir adalah menghargai warisan budaya. Seperti yang tadi teman aku udah bilang, kalau misalnya pencaksilat adalah salah satu warisan tak benda di dunia. Jadi kalau misalnya kita berpencaksilat, secara langsung kita sudah pasti akan mempromosikannya dan juga melestarikannya. Di sini aku akan menjelaskan tentang teknik dasar dari pencaksilat. Yang pertama ada sikap awal, kedua lengan dan tangan lurus di samping badan. Yang kedua ada kuda-kuda, kaki dibuka lebar, kedua lengan ditekuk dan mengepal. Yang ketiga ada sikap pasang, dilakukan dengan menjaga posisi tubuh dan kaki yang seimbang, seringkali dengan satu kaki depan dan tangan dalam posisi siap menangkis atau melindungi diri. Yang keempat, ada pukulan lurus, dilakukan dengan meluruskan tangan ke arah dada lawan, sementara tangan yang lain melindungi area perut ke atas. Yang kelima, ada pukulan berayun, disebut juga dengan pukulan bandul, sendiri dilakukan dengan memposisikan tangan untuk ditekuk hingga 90%. Selanjutnya, tangan ditekuk tersebut akan diayunkan dari bawah menuju ke atas. Yang keenam, ada tendangan lurus, adalah teknik menendang yang dilakukan lurus ke depan menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Teknik ini memerlukan keseimbangan yang baik dengan posisi badan menghadap sasaran dan kedua tangan di depan dada. Lalu, ada tendangan sabit, posisi kuda-kuda yang kokoh, tubuh menghadap lawan, satu kaki tumpuan, kaki lain mengayun melingkar, punggung kaki kontak dengan sasaran, dan lengan di depan dada untuk keseimbangan. Lalu, ada tendangan T. Tendangan T adalah teknik serangan dalam pencaksilat yang dilakukan dengan posisi tubuh menyamping dan menghasilkan gerakan menyerupai huruf T. Lalu, ada tangkisan atas. Adalah teknik bela diri dalam pencaksilat untuk melindungi kepala dari serangan lawan dengan cara menggerakkan tangan dari bawah ke atas. Dan yang terakhir ada tangkisan bawah. Adalah teknik pencaksilat untuk menahan serangan yang mengarah ke bagian bawah tubuh, terutama area kemaluan dan kaki dengan cara menggerakkan tangan dari atas ke bawah. Halo, di sini aku mau ngejelasin apa aja peraturan dalam permainan pencaksilat. Jadi, pencaksilat itu dibagi menjadi 3 peraturan. Yang pertama ada peraturan nilai, peraturan kemenangan, sama ada peraturan kemenangan. Jadi, peraturan permainan dalam pencaksilat itu ada 3 babak. Setiap babak ini pemain memainkan permainannya selama 2 menit disertai dengan istirahat. Nah, apa aja sih peraturan dalam penilaian? Nah, peraturan penilaian itu dibagi di 3 kategori nilai. Pertama ada nilai mendapat poin 3, itu dimana ketika lawan atau pemain menjatuhkan lawan tidak disertai dengan serangan. Yang kedua ada poin 2. Nah, poin 2 ini adalah ketika pemain berhasil menendang lawan melalui serangan. Nah, poin yang pertama itu adalah poin yang dilakukan dengan serangan.
tendangan, dan elakan disertai dengan jatuhnya lawan. Nah, kemudian ada peraturan dalam kemenangan. Nah, peraturan kemenangan ini adalah peraturan yang didasari oleh banyaknya poin yang dikumpulkan oleh lawan. Pelanggaran dalam pencaksilat dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan terjadi dikarenakan yang pertama, tidak menggunakan salah satu unsur kaidah dalam pencaksilat. Yang kedua, berteriak secara berlebihan dalam bertanding. Yang ketiga, lintasan serangan yang salah. Yang keempat, keluar dari gelanggang secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan pelanggaran berat terjadi dikarenakan yang pertama, menyerang bagian tubuh yang tidak sah seperti leher, kepala, pusar, hingga kemaluan. Yang kedua, usaha mematahkan persendian lawan secara langsung. Yang ketiga, membenturkan kepala dan menyerang dengan kepala. Yang keempat, menyerang lawan sebelum aba-aba dimulai dan menyerang lawan sesudah aba-aba berakhir dari wasit.